bisa bersilaturahmi di majelis taklim yang insya Allah penuh rahmat ini dalam rangka pengajian rutin di lingkungan Unima. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita jadikan sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang diberikan ke saya adalah Muhammadiyah dan Jihad Budaya. Jadi beberapa waktu lalu ketika musim Idul Fitri, saya banyak menyampaikan Idul Fitri dan Jihad Budaya. Karena kalau agama tanpa budaya sepi. Ya. Coba Idul Fitri hanya syariah, itu sepi. Idul Fitri kok hanya syariah, hampir sholat id rampung. Ya. Idul Fitri jadi semarak karena dibalut oleh budaya. Bayangkan Idul Fitri nggak dibalut budaya, itu ya habis sholat id selesai, kemudian nggak ada acara apa-apa lagi. Tapi karena dibalut budaya, sebulan belum selesai Idul Fitri itu. Sebulan belum selesai Idul Fitri karena dibalut oleh budaya. Dan itu yang kemudian saya sampaikan menjadi penting jihad budaya, karena kita di Indonesia yang multikultur dan antara kultur satu dengan yang lain itu saling berlomba untuk berebut pengaruh. Ya. Jadi antar kultur itu berlomba untuk saling berebut pengaruh, termasuk agama. Agama umatnya itu membuat kreativitas budaya masing-masing untuk berebut pengaruh. Dan salah satunya adalah bagaimana umat Islam dibuat galau karena kreativitas budaya teman-teman Kristen yang begitu semarak ketika Desember. Ya. Sampai-sampai kemudian Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa haram, gitu kan? Segitu galaunya MUI sampai saya membuat fatwa haram terhadap simbol-simbol kreativitas budaya Kristen yang tampil semarak di bulan Desember. Fatwa haram tidak boleh orang Islam menggunakan atribut Sinterklas, gitu kan? Gitu kan? Padahal begitu masuk Desember, semua pegawai supermarket menggunakan Sinterklas. Coba pilih mana, dipecat atau pakai Sinterklas, coba. Nah, sementara mau tetap tidak mau pakai Sinterklas, umat Islam kan nggak bisa menyediakan supermarket. Muhammadiyah hanya bisa menyediakan Unima, gitu kan? Ya. Muhammadiyah bisa menyediakan Unima, Muhammadiyah hanya bisa menyediakan rumah sakit, Muhammadiyah nggak bisa menyediakan supermarket. Padahal satu supermarket menyedot berapa pekerja. Kita nggak punya pabrik. Idul Fitri saya selalu terima parcel dari pengusaha non muslim. Terima kasih Pak Tafsir, karena umat Islam telah ngelarisi pabrik kami. Nah, itu, ya kan? Ya, coba. Saya terima parcel dari Sukasari, dari Garuda Food. Ya namanya sirup, kalau Idul Fitri itu naik 5 kali lipat omset sirup. Pertanyaannya, siapa yang mengkonsumsi sirup? Ya, siapa yang mengkonsumsi sirup ketika Idul Fitri? Kan parselnya Unima kan? Kan parcel Unima. Pertanyaannya, siapa yang punya pabrik sirup? Ya. Siapa yang punya pabrik sirup? Kan bukan kita, mereka. Tiap hari kita nyeneni Sino di WA kan, gitu kan? Emangnya ngaruh? Nggak ngaruh lah. Tiap hari kita nyeneni Sino di WA. Katanya kita dijajah, kita belum merdeka karena dijajah, gitu kan? Lah siapa mau dijajah? Ya kita balas menjajah. Mereka menjajah kita dengan pabrik, ya mari kita dirikan pabrik.
Jadi lawan dengan yang seimbang gitu kan. Lah kalau pabrik mereka semua yang buat, gimana kita melawannya gitu kan. Lah kemudian karena mereka punya supermarket, punya toko-toko besar, kemudian karyawannya dipaksa menggunakan simbol-simbol mereka. Saking galonya sampai kemudian MUI membuat fatwa haram terhadap atribut-atribut itu yang dipakai oleh umat Islam. Pertanyaannya, bagaimana sikap gereja terhadap fatwa MUI itu? Kita menerjunkan mahasiswa perbandingan agama untuk menanyakan respon gereja terhadap fatwa MUI tentang pengharaman simbol-simbol Kristen pada bulan Desember. Apa kata gereja? Silakan Pak Tafsir di fatwa haram, nggak ada masalah bagi kami. Karena apa? Itu semuanya bukan ajaran Kristen. Itu semua bukan ajaran gereja. Itu semua bukan ajaran Injil. Itu hanyalah kreativitas budaya umat Kristen dalam menyemarakkan Natal. Coba. Ya. Itu hanya kreativitas budaya umat dalam menyemarakkan hari besarnya. Pertanyaannya, sejauh mana Muhammadiyah menyemarakkan hari besarnya gitu kan? Maulid Nabi bid'ah gitu kan? Maulid Nabi bid'ah. Hari besar apa bid'ah? Nabi nggak pernah mengadakan Maulid Nabi itu kan? Ya mana mungkin lah Nabi sempat Maulid Nabi itu kan? Jadi kadang-kadang kita terlalu tidak kontekstual cara berpikirnya. Dan kita sering memahami hadis secara instan. Jadi taraktu fikum amraini mata masatum bimalan tadil abada kita balah wasunnati gitu kan. Kutinggalkan dua perkara yang seandainya kamu sekalian berpegang teguh pada dua perkara itu maka tidak akan sesat selamanya. Kan gitu, kita yakin banget dengan itu. Tapi kita hanya memahami hadis secara instan, nggak pernah memahami hadis secara komprehensif. Dikira Nabi wafat wis ana hadis itu kan. Dikira Nabi wafat wis ana hadis. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah Al-Qur'an, sunnahku ada di mana Bapak Ibu? Jadi kitab Allah wa sunnati, kitab Allah jelas Quran. Walaupun tafsirnya beragam, tapi setidaknya ada tafsir tunggal, ada Quran tunggalnya, mushaf jelas. Tapi sunnati itu ada di mana Bapak Ibu? Ketika Nabi wafat, pedomanlah Quran dan sunnahku. Pertanyaannya, sunnahku ada di mana? Coba, sunnahku ada di mana? Sunnah Nabi ada di mana ketika Nabi wafat? Nabi nggak pernah menulis sunnah-sunnahnya. Sahabat dilarang menulis sunnah-sunnahnya. Kalau begitu sunnah Nabi ada di mana? Dikira Nabi wafat wis ana Sahih Bukhari gitu. Ya jauh. Sahih Bukhari muncul 200 tahun lebih setelah Nabi wafat. Jadi sesahih apapun Bukhari itu belum pernah dibaca Nabi loh ya. Jadi orang jangan mengaku sok sunnah gitu loh ya. Jangan mengaku sok sunnah. Jadi teman-teman Salafi, MTA, LDI jangan merasa sok sunnah. Hanya baru menggunakan Sahih Bukhari, Muslim sudah merasa paling sunnah. Padahal sesahih apapun Nabi urung tau maca. Jadi kalau sekarang Nabi hidup lagi, kita membawa Sahih Bukhari, kita sodorkan pada Nabi. Oh jadi disoroti kabeh karo Kanjeng Nabi. Iki aku ora tau ngenaiki kan gitu kan. Belum ada namanya Sahih Bukhari. Imam Bukhari baru lahir 194 tahun setelah Nabi wafat Bapak Ibu. Ya. 194 tahun Hijriah beliau baru lahir. Nabi wafat tahun 10 Hijriah. 184 tahun Nabi wafat baru Imam Bukhari lahir. Apa pindah Kanjeng Nabi? Kan enggak. Jadi secanggih apapun hadis belum pernah dibaca Nabi. Ya, secanggih apapun hadis yang kita miliki. Bahkan sebelum Imam hadis ini lahir, Imam Bukhari lahir, Imam Muslim lahir,
sebelumnya siapa dulu yang hidup Bapak Ibu? Sebelumnya sudah hidup para ulama besar yang kemudian disebut sebagai para imam madhab. Kenapa muncul imam-imam yang diikuti umatnya yang kemudian di belakang hari sebagai imam madhab? Karena apa? Belum ada hadis, belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim, nah saya apalagi. Sementara harus Quran dan Sunnah. Lalu kemana umat itu meniru Sunnah? Wong belum ada kitab hadis yang bercerita tentang Sunnah-Sunnah Nabi. Kan bingung. Sunnah hanya tampil lewat amalan para sahabat yang sehari-hari dipraktekkan, hanya itu. Tapi kan kemudian al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam kan berkembang dari sisi geografis maupun waktu. Sementara sahabat hanya ada di sekitar Mekah Madinah. Bagaimana di luar Mekah, bagaimana di luar Madinah? Belum perkembangan baru. Bagaimana caranya? Itulah ya kemudian muncul ulama-ulama besar yang dengan kealimannya membuat ijtihad. Untuk apa? Supaya umat jangan bingung karena hanya ada Quran. Bingung gimana saya mengamalkan Islam, wong sunnah belum ada yang tertulis, Sahih Bukhari belum ada, apalagi Muslim dan yang lain-lain belum ada. Bagaimana saya cara mempraktekkan Islam, wong belum ada hadis. Bagaimana saya sholat, bagaimana cara wudhu, Quran nggak ada, hadis belum ada. Coba. Itulah yang kemudian daripada bingung, ya sudah saya tak ikut ulama besar. Di sekitar saya ada ulama namanya Imam Malik, ya sudah saya tak ikut Imam Malik sajalah. Kalau sekarang ya udah saya tak ikut Ustadz Zuhron aja lah kan itu kan. Mbu salah bener supaya tak melu kan gitu kan. Karena apa? Saya rumahnya dekat dengan Ustadz Zuhron. Sama waktu itu juga sama. Bagaimana cara sholat? Kapan Idul Fitri ini kapan satu Syawal ini? Urung ono teropong, urung ono hisab, gitu kan? Ya udah, saya tak ikut Imam Malik saja. Rumah saya dekat Imam Malik, tiap hari ngaji dengan Imam Malik, ya sudah, saya ikut Imam Malik. Rumah saya jauh dari Imam Malik, dekat saya Imam Syafi'i, gitu kan? Ya sudah, saya ikut Imam Syafi'i. Nah, daripada bingung. Mengurung hadis. Rumah saya dekat Imam Hanafi, ya sudah saya berislam model Imam Hanafi. Saya dekat dengan Imam Hambali, ya sudah saya beragama model apa yang diajarkan oleh Imam Hambali. Itulah yang kemudian para imam ini menulis kitab yang beliau yakini berasal dari sunnah Nabi. Hasilnya apa? Imam Syafi'i menulis Ar-Risalah dan Al-Um, Imam Malik menulis namanya Al-Muwatta. Itu kan kemudian Hambali Musnad Ahmad bin Hambal. Sehingga tiga kitab ini jauh sebelum Sahih Bukhari. Sehingga tidak mungkin di kitab Al-Um itu Tinggal tidak mungkin di kitab Al-Um ada kata rawahul Bukhari. Jangan sampai salah loh ya, dosen Unima nanti. Ya, dosen Unima mau kitab Al-Um kemudian wah ini kitab para sahih ya. Ini kitab para sahih. Kenapa? Orang ono rawahul Bukhari kan gitu kan. Ya. Jadi ketika hadis ini kitab ini tulis belum ada Sahih Bukhari. Belum apalagi Muslim dan sebagainya. Itulah Al-Um Ar-Risalah. Karena umat harus adanya Quran, hadis belum ada, sehingga umat bingung dalam beribadah. Ikutilah para ulama. Karena ikut para ulama jadilah kelompok-kelompok sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Maka jadilah apa yang namanya madhab, tempat berpikir, tempat mengamalkan, tempat pergi. Madhab kan tempat pergi.
Artinya jalan, koridor saya beribadah ikuti Imam Syafi'i. Jadilah kemudian ya, akhirnya disebut sebagai madhab. Untuk apa? Supaya umat tidak bingung. Sehingga orang Muhammadiyah aja nyeneni wong bermadhab. Karena apa? Bingung. Ya, bingung. Gimana caranya? Karena apa? Quran global, hadis belum ada. Tidak ada di Quran berapa rakaat, kan nggak ada. Nggak ada Quran itu menjelaskan tentang bagaimana jamak sholat gitu kan nggak ada. Malah kalau pedomannya Quran kan Quran nggak pernah menyebut sholat 5. Quran kan menyebut sholat hanya 3. Aqimis sholah liduluki syamsi lagosaki laili wa Quran al-fajri kan gitu. Tegakkan sholat ketika matahari tergelincir, kemudian hingga larut malam dan fajar. Itu makanya nanti di hadis diurai sholat 5. Tapi kan Quran nggak pernah menyebut 5. Quran hanya menyebut 3. Maka kita ya udahlah sholatnya 5, waktunya 5 kan katulistiwa. Kita bisa sholat 5 waktunya 5 karena di katulistiwa. Nah katulistiwa waktu bisa dipecah jadi 5. Coba kalau kita di daerah kutub, gimana mau pecah waktu jadi 5 gitu ya. Ya. Maka nggak bisa dipaksakan. Itulah namanya al-Islamu sholehun ala kulli zamanin wa makanin. Islam itu disesuaikan dengan ruang dan waktunya. Sehingga saudara, bapak ibu nggak usah ngelelek Pak Menteri Agama karena sholat id di Arab Saudi gitu kan. Gimana sih Pak Menteri sudah memutuskan tinggal lungo gitu kan. Ya kan nggak mungkin lah Pak Menteri sholat id sesuai dengan Kemenak, wong dia di Arab Saudi gitu kan. Tetapi orang Muhammadiyah nggak boleh kemudian menjelek-jelekan Pak Menteri Agama karena sholatnya tidak sama dengan Indonesia. Karena apa? Suatu ketika yang beda dengan Arab bisa jadi Muhammadiyah. Ya. Dan itu terjadi tahun 2014 kan. 2014 yang beda dengan Arab malah Muhammadiyah, NU sama dengan Arab. Apa terus mentang-mentang? Ya kemarin aja kita pede karena ada Arab sama dengan Arab Saudi. Suatu ketika bisa beda kita itu. Dan itu terjadi tahun 2014. Kebetulan waktu saya haji, saya tugas gitu. Muhammadiyah beda dengan Arab Saudi. Banyak telepon kan, Pak Tafsir pripun kok beda Muhammadiyah dengan Arab Saudi. Menurut Pak Tafsir yang benar mana? Ya jawab, saya kan pimpinan Muhammadiyah, yang benar mesti Muhammadiyah lah gitu kan. Mau saya pimpinan Muhammadiyah gitu kan. Maksud saya menyalahkan Muhammadiyah gitu. Tapi kan saya di Arab, masa mau wukuf sendirian kan gitu. Ya otomatis saya ikut Arab Saudi. Itu. Maka ya Pak Menteri Agama masa mau wukuf sendirian di Arab Saudi kan tidak mungkin. Itulah maka harus dibedakan antara syariah, fikih dan budaya agama. Harus dibedakan. Dan sehingga warga Muhammadiyah melihat Quran hadis jangan dari perspektif hanya secara bayan. Maka Muhammadiyah kan membuat pernyataan pendekatan Muhammadiyah dalam memahami Quran hadis harus 3, bayani, burani, dan irfani. Nggak cukup hanya dengan bayani. Kalau Quran hadis hanya dipahami secara bayani, kita nggak bisa mengamalkan dan nggak ngerti kapan waktu sholat. Bayan itu penjelasan, ya. Penjelasan teks dalil itu namanya bayani. Ya. Jadi aqimis sholah liduluki syamsi. Kalau mau adzan masjid ini, kalau mau sholat ngelihat jadwal apa ngelihat matahari? jadi muadzin kalau mau sholat itu lihat jadwal atau lihat matahari? Ya jadwal, bid'ah kan itu kan. Mana ada dalil jadwal? Ya, mana dalil jadwal?
Dalilnya aqimis shalah liduluki syamsi ila ghosaqil laili. Tegakkan sholat ketika matahari tergelincir. Sehingga mestinya muadzin kalau mau sholat ke halaman dulu lihat matahari sudah tergelincir atau belum. Nah, itu kalau mau ikut Quran lo ya. Ya. Kalau mau sholat subuh bawalah benang putih dan benang hitam. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Sehingga kamu sekalian bisa membedakan mana benang putih, mana benang hitam. Itulah fajar sebagai tanda waktu subuh. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau mau subuhan ke halaman bawa benang putih dan benang hitam, jenengan pentelengi itu ya. Mulai bedo, itu subuh kan. Kenapa Bapak Ibu lihat jadwal? Bid'ah itu jadwal. Ya. Dalil mana yang menyebut sholat duhur jam 11.45? Dari mana Bapak Ibu dapat jadwal zuhur 11.45 dari mana? Karena Quran nggak nyebut 11.45, apalagi hadis nggak ada. Tapi kok Bapak Ibu percaya ambil jadwal? Katanya Islam Quran hadis, kok tidak Quran hadis itu kan? Coba dari mana rumusnya kok dapat jadwal Bapak Ibu? Bahkan ditempel jadwal sholat abadi itu kan? Jadwal sholat abadi itu kan, itu dari mana? Maka kalau hanya bayan saja kita nggak ngerti kapan waktu sholat, maka butuh yang kedua, yakni pemahaman Quran hadis secara burhani. Burhani itu artinya memahami Quran hadis secara ilmiah, saintifik. Maka apa alat saintifik untuk memahami waktu? Namanya astronomi dan ilmu falak. Jadi Bapak Ibu dapat jadwal itu bukan dari Quran hadis, dari astronom. Dari astronom, bukan dari Quran maupun hadis. Maka memahami Quran dengan hadis dengan iptek itulah namanya pemahaman secara burhani. Hasilnya apa? Jadwal gitu kan. Bagaimana posisi bulan, bumi dan matahari dihitung. Oh ketemu tergelincir jam sekian. Itu bukan Quran hadis, itu astronom. Maka memahami Quran hadis secara ilmiah itu namanya pemahaman secara burhani. Tapi itu belum cukup, kita praktek hidup sehari-hari. Butuh yang ketiga, yakni irfani. Irfan itu banyak maknanya. Bisa secara uruf, artinya kebiasaan, kelaziman. Bisa secara ruhaniyah atau spiritualitas. Kalau Bapak Ibu saya pengajian tanpa peci, pripun jenengan? Nanti khotib di sini pakai peci nggak sih? Ustaz Zuhron berani nggak khotbah di sini tanpa peci? Saya nggak yakin itu. Pertanyaannya, apa no dalil peci? Ya. Apa no dalil kupluk? Ya, nggak ada dalil kupluk, nggak ada dalil peci, nggak ada. Tapi saya nggak yakin ketua PDM berani khotbah di sini tanpa peci. Syariahnya nggak ada syariah kuplo. Ya. Bapak Ibu kalau hadir acara resepsi nikahan, apa Bapak Ibu ya pakaian yang dipakai? Batik, sopo sing ngongkon. Ya. Kalau Bapak Ibu datang ke resepsi pernikahan menggunakan training, boleh nggak sih? Boleh nggak? Boleh ke acara resepsi pakai training, boleh nggak? Boleh. Tidak melanggar hukum, nggak melanggar syariah. Melanggar kelaziman.
Ya, ya melanggar kelaziman. Lah melanggar kelaziman itu namanya melanggar kema'rufan. Maka butuh pemahaman secara irfani. Amalan yang ukurannya adalah kelaziman, ukurannya kepantasan. Maka Nabi ketika menjawab sesuatu yang harus ukurannya kelaziman selalu mengatakan dengan kata bil ma'ruf gitu. Kalau saya tanya Pak ibu-ibu atau bapak-bapak, ibu-ibu kalau ibu-ibu punya suami pelit ngambil harta suami tanpa izin boleh nggak Bu? Coba. Ya kalau ibu-ibu ini punya suami bakhil gitu, kemudian boleh nggak ibu ngambil harta suami tanpa izin? Boleh nggak? Kalau saya tanya ibu-ibu boleh nggak Bu jenengan ngambil uang suami tanpa izin karena suaminya pelit, boleh nggak? Boleh. Kalau bapak-bapak? Kira-kira jawaban Nabi apa? Kalau suami bakhil kemudian istrinya ngambil tanpa izin boleh nggak? Jawaban Nabi boleh. Maka jangan bakhil ya para suami ya. Boleh. Tapi Nabi lagi-lagi jawab bil ma'ruf. Silakan ambil uang suamimu tanpa izin tapi bil ma'ruf, sepantasnya. Itu ojo dikeruk kabeh. Sepantasnya itu ya, jadi jangan berlebihan ya. Itu jadi bil ma'ruf itulah. Maka ada al khair dan ada al ma'ruf. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat Quran hadis secara komprehensif termasuk dari sisi budaya. Karena apa? Quran sangat kultural, sunnah sangat kultural. Itulah yang kemudian Nabi Muhammad SAW selesai islamisasi cukup dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari kan kalau kita paling hafal. Selesai islamisasi hanya butuh kira-kira waktu 20 tahunan selesai islamisasi. Lah kita 100 tahun lebih Muhammadiyah belum bisa mau Muhammadiyahkan Magelang kan gitu kan. Nabi cukup 20 tahun selesai. Kenapa? Karena tidak semata-mata teks tapi juga konteks kulturnya secara sejarahnya. Lah kita nggak pernah melihat hadis secara historis, secara sejarah. Boy ngertinya dikira Nabi wafat wis ana hadis. Jadi kita terlalu instan gitu dalam memahami hadis. Padahal hadis mencapai formalismenya menjadi teks-teks yang sekarang kita terima di Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis atau Kutubus Sittah gitu ya. Kutubus Sittah kan mulai Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, itu Kutubus Sittah. Ditambah yang 3 tadi, Al-Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hambal, dan satunya adalah ada Arisalah, ada Al-Um. Itu sebagai kutub 9 kitab hadis. Karena sebelum para imam hadis muncul, sudah muncul kitab-kitab sebelumnya oleh para imam besar. Dan yang baru kita tahu, Imam Bukhari sebagai hadis yang kita anggap paling sahih, Imam Bukhari adalah muridnya Imam Syafi'i. Jangan lupa itu ya. Jadi Imam Bukhari adalah muridnya Imam Syafi'i. Nah, saya sering tanya, kira-kira guru sama murid sahih mana kira-kira ya? Berat Muhammadiyah menjawabnya itu. Kalau dikatakan sahih gurunya Imam Syafi'i, gurunya NU. Imam Bukhari gurunya Muhammadiyah. Nek ngono NU lebih sahih dari Muhammadiyah. Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Bukhari.
ketika Imam Bukhari lahir 194, Imam Syafi'i lahir tahun 150. Ya. Jadi Imam Syafi'i lahir 150, Imam Bukhari lahir tahun 194. Sehingga ketika Imam Bukhari lahir, Imam Syafi'i sudah umur 44 tahun. Itulah maka Imam Bukhari menjadi salah satu murid Imam Syafi'i. Mosok gurunya dibid'ah-bid'ahke. Itu. Bapak Ibu yang saya hormati, maka kultur menjadi media penting dalam dakwah. Bola-balik saya mengatakan dakwah itu butuh 4 dukungan. 1 dukungan SDM. Nggak punya SDM nggak bisa dakwah. SDM dari berbagai aspeknya, mulai dari ulamanya sampai teknokratnya. Itu. Yang kedua, dakwah butuh kekuasaan. Tanpa kekuasaan nggak lancar. Maka Unlima butuh wali kota untuk kedokteran, itu kan. Wali kotanya nggak dukung ora iso. Burung karuan. Ya. Wali kotanya dukung, kementerian nggak dukung, ora sido kedokteran itu. Ya. Ya, nggak bisa dakwah tanpa kekuasaan. Jangankan kelasnya ketua PWM, sekelas Nabi lu butuh kekuasaan. Ya, sekelas Nabi butuh kekuasaan untuk dakwah. Itulah Nabi berdoa dalam surat Al-Isra. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala syidqin wa kharijni mukhraja syidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi Nabi butuh sultan untuk dakwah. Makanya kan dakwah Nabi di Mekah nggak lancar. Kenapa? Tidak didukung kekuasaan. Begitu Nabi pindah ke Madinah, lancar dakwah. Kenapa? Penguasa Madinah full mendukung Nabi. Sehingga ajaran-ajaran Islam semuanya turun di Madinah. Apa? Karena kondusif. Karena harmoni antara Nabi dan penguasa, lancar dakwah. Tapi di Mekah umat nggak bisa dibangun. Karena apa? Tidak ada dukungan politik dari kekuasaan. Jadi jangan disepelekan kekuasaan. Makanya kader Muhammadiyah kalau ada pilihan wali kota, daftar lah gitu kan. Coba kalau Pak Giono wali kota Magelang kan lancar kabeh. Proposal nggak usah ngomong, beres lah gitu kan. Itu. Ya, itulah kekuasaan. Maka Nabi pun butuh kekuasaan. Apalagi jadi sekelas Nabi pun butuh kekuasaan. Setelah di Madinah kan perintah-perintah agama turun. Perintah zakat, perintah puasa turun tahun kedua setelah hijrah. Perintah haji turun tahun ke-6 setelah hijrah. Tapi lagi-lagi Nabi nggak bisa haji karena apa? Tidak boleh oleh kekuasaan. Coba sekelas Nabi mau menjalankan syariah nggak bisa. Sekelas Nabi dulu. Ya. Sekelas Nabi mau menjalankan syariah nggak bisa hanya karena faktor kekuasaan. Nabi kalau kita mengacu pada kitab Fiqh Sunnah, kalau versinya kitab Fiqh Sunnah, Nabi diperintah haji tahun ke-6. Tahun ke-6 setelah hijrah, Nabi diperintah haji. Apa kemudian Nabi bisa haji? Tidak. Karena apa? Haji hanya ke Mekah. Qasdu Makkah lidail ibadah, kan itu definisi haji. Memaksudkan diri ke kota Makkah. Jadi tidak ada tempat lain kecuali Makkah untuk haji. Haji adalah ibadah yang waktu dan tempatnya ditentukan. Itu bedanya dengan umroh. Umroh itu data umur. Maka umroh sepanjang umur. Setiap saat bisa umroh. Tapi haji nggak bisa. Haji waktunya tertentu, tempatnya tertentu. Kalau umroh tempatnya tertentu, waktunya tidak tertentu. Itu ibadah lain tambah tidak tentukan, gitu kan? Kecuali waktunya.
Itu. Nabi tidak bisa haji karena apa? Harus ke Mekah. Lah ketika Mekah ditinggal Nabi hijrah itu dikuasai kaum kafir. Sampai tahun ke-6 masih dikuasai kaum kafir. Sehingga begitu beliau mau haji, langsung begitu sampai Mekah langsung dapat catatan dari penguasa Mekah, not to land. Nah, itu kan. Seperti Ustadz Abu Somad kan, sampai Singapura langsung not to land. Tidak dideportasi tapi not to land, dilarang mendarat. Gitu kan. Ya, dilarang mendarat. Tidak dideportasi tapi not to land, dilarang mendarat. Sama, bayangkan sekelas Nabi loh dapat not to land. Jadi kalau Abu Somad biasa kelasnya Abu Somad. Ya. Kalau kelasnya Abu Somad biasa dapat not to land. Wong sekelas Nabi aja dapat not to land kok. Ya. Nabi langsung not to land. Dan herannya Nabi kemudian fair, nggak protes kayak kita. Oh, harga diri bangsa ternodai kan gitu kan, kayak ya gitu kan. Harga diri bangsa ternodai. Nabi aja fair kok. Nabi fair, begitu dapat not to land, beliau menarik diri, nggak jadi ke Mekah, langsung menarik diri ke Hudaybiyah, maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Maka nggak bisa menjalankan syariah karena apa? Terhambat faktor politik, faktor kekuasaan. Itu, maka kemudian Nabi tidak diam tapi membangun umat. Begitu umat banyak, Nabi bawa dari Madinah ke Mekah untuk demo. Langsung korlapnya Kanjeng Nabi. Nah, jadi korlap itu itibak Rasul loh ya. Langsung Nabi pimpin demo dari Madinah ke Mekah dengan bawa umat yang berbondong-bondong. Dengan umat yang berbondong-bondong, maka penguasa Mekah menyerah tanpa syarat. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menumbangkan rezim, syaratnya bawa umat yang berbondong-bondong. Muhammadiyah ora iso karena umatnya tidak berbondong-bondong. Kenapa? Jumlahnya sedikit. Sehingga butuh kekuasaan, butuh 3 syarat itu kan. Jumlah isi kepala, jumlah kepala dan isi tas. Nah Muhammadiyah cuman punya jumlah isi kepala aja. Jumlah kepalanya sedikit, apalagi isi tasnya. Ya susah berkuasa. Jadi Muhammadiyah kebanyakan isi kepala gitu kan. 13 pimpinan, 13 pendapat gitu kan. Orang ketemu malah gitu kan. 3 pimpinan, 13 pendapat, orang ketemu malah. Ya. Jadi kakean isi kepala tapi minim jumlah kepala. Apalagi isi tas. Ya susah berkuasa. Maka mari kita kalau ingin berkuasa, kuati jumlah kepala, kuasai isi tas. Bagaimana menambah jumlah kepala? Salah satunya bagaimana dakwah yang berbudaya. Itu cara bagaimana kita menambah jumlah kepala. Lawang dari Muhammadiyah datang langsung kulu binatin dolala, gitu kan? Wa kulu dolatin finar. Bagaimana mau menambah jumlah kepala? Wong datang langsung kulu binatin dolala. Ingat, Magelang itu warisannya Candi Borobudur. Borobudur milik siapa? Buddha. Jadi dengan Buddha kabeh aslinya nih kan. Ya, jadi ini Buddha semua atau Hindu. Jadi saya tuh paling sedih kalau ditanya, Pak Tasir, umat Islam punya warisan budaya benda apa gitu. Saya paling sedih karena nggak bisa jawab. Hindu punya Prambanan, Buddha punya Borobudur, itu kan. Islam punya apa? Bingung saya jawabnya. Ya. Dalam global, Cina punya Great Wall, tembok raksasa, yang natadnya ateis katanya kan, atau Buddha juga atau Konghucu. Mesir kuno punya Sphinx, piramid. Umat Islam punya apa coba? Umat Islam punya apa coba?
karya budaya yang bersifat benda, umat Islam punya apa coba? Coba. Wah, punya apa coba umat Islam? Ya susah jawabnya. Mesti ada nyeletuk Ka'bah katanya. Bapak Ibu datang ke Arab Mekah itu karena kagum atau karena panggilan syariah. Kalau nggak ada perintah haji saya nggak yakin Bapak Ibu ke Mekah kok gitu kan. Tapi ke Borobudur, siapa yang tidak ke Borobudur apapun agamanya? Kenapa? Kagum akan kreativitas budaya. Ya. Lah umat Islam orang dia apa-apa kalau urusan ini. Umat Islam hanya unggul di bidang syair. Ya, ada tiba, ada barzanji. Tapi repotnya oleh Muhammadiyah langsung dibid'ahkan gitu kan. Lalu terus dia opo gitu ya. Karya benda nggak punya, syair dibid'ahkan gitu kan. Akhirnya menjadi babar blas gitu. Jadi kadang-kadang salah bareng, NU kebablasan, Muhammadiyah babar blas itu. Akhirnya kosongan, akhirnya nggak punya kreativitas budaya. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi nggak bisa dilepas dari dakwah, karena dakwah butuh amunisi. Maka ashumul Islam salah satu, amunisi Islam itu 3 ya. Amunisi Islam itu 3. 1 sholat, 2 zakat, 1 sholat, 2 puasa, 3 zakat. Inilah amunisi umat Islam. Sholat, puasa, dan zakat. Sholat dan puasa ini amunisi spiritual. Zakat adalah amunisi material. Ya, jadi rohaninya dibangun lewat sholat dan puasa, jasmani dibangun lewat zakat. Ya. Maka tanpa ekonomi dakwah nggak lancar. Maka mantap sampaikan sekarang Muhammadiyah jangan mikir kampus lagi, udah terlalu banyak. PP Muhammadiyah sudah tidak mau tanda tangan rekomendasi berdirinya kampus baru di Jawa Tengah, kecuali merger. Kemarin terakhir Temanggung, Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung. Tapi kan saya padu berhari-hari dengan Dikti PP gitu kan. Tiap hari saya berantem sama Pak Sayuti. Pak Tasir udah nggak bisa, pokoknya udah selesai, udah cukup Jawa Tengah. Sudah 26 perguruan tinggi, dari 26 itu 12-nya universitas. Apa masih kurang katanya? Iya Pak, tapi ini sudah di ACC pemerintah. Kan lucu, pemerintah ACC malah Muhammadiyah tidak gitu. Debat tiap hari saya. Akhirnya kemarin saya dipanggil ke Dikti PP. Ngadepi saya dilandrat oleh orang profesor-profesor itu dari Dikti, berapa orang tuh dulu. Gimana Pak Tasir? Ya pokoknya saya Muhammadiyah itu civil society. Muhammadiyah itu civil society, masyarakat sipil, ormas, kekuatan dari bawah. Wis ben karpengisor lah gitu kan. Biarkan arus bawah mau apa kita turuti aja. Jangan menghambat pimpinan Muhammadiyah. Ewa dene mati, ben mati alami tak gitu kan. Tak gitu kan. Jadi ewa dene mati alami, jangan oleh kita tak gitu kan. Jadi kalau nanti nggak mati kemudian besar, nanti keweleh. Ben aku rentu saiki nyatane sukses kan gak enak juga gitu kan. Akhirnya PP ACC. Pun kula nurut kali Pak Tasir mawon Pak Sayuti akhirnya. Iyalah, biarkan aja Temanggung apa adanya. Kalau toh mati, biar mati secara alami, bukan oleh kita. Ben mati oleh seleksi alam, nah gitu kan. Gitu. Akhirnya di ACC. Sehingga tinggal nunggu operasional Temanggung itu. Tapi kan dadak padu tiap hari saya itu dengan PP itu, dengan Pak Sayuti itu. Tiap hari berantem lewat telepon, lewat WA gitu. Akhirnya karena nggak ketemu lewat WA, lewat telepon, diundang kemarin saya ke PP. Ya tetap saya masih satu pendapat, masih istiqomah dengan pendapat saya. Akhirnya di ACC. Tapi ini terakhir loh ya.
Udah terakhir lah, mungkin PP nggak mau lagi. Jadi udah nggak usah mikir kampus, nggak usah mikir sekolah terlalu banyak. Rumah sakit juga kita udah terlalu banyak, walaupun masih peluang berdiri masih besar. Tapi kita udah 53 rumah sakit ini, udah sebentar lagi. 53 rumah sakit dari 117 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia. Jadi dari 117, 53-nya di Jawa Tengah rumah sakit Muhammadiyah itu. 50 yang sudah ada, 3 sedang dibangun. Sehingga sekarang sudah saatnya Muhammadiyah mikir pabrik. Ya, nggak usah mikir sekolah lagi, mikir pabrik. Katanya dijajah Cina, yang mari kita lawan. Kan Cina punyanya pabrik. Ya kita lawan mereka dengan pabrik. Ya, kita dirikan pabrik. Sekolah Muhammadiyah yang murid entek ubah jadi pabrik aja Pak Giono. Suwen gitu ya. Ubah jadi pabrik aja lah. Daripada cari siswa susah, kita ubah jadi pabrik saja. Ya, kita pabrik. Lah nanti kita fanatik, pokoknya jangan beli lagi Indomie, belilah Memu. Nah, itu kan. Belilah Memu. Walaupun larang ora apa-apa gitu kan. Larang ora apa-apa. Jadi harganya masih jauh, belum kompetitif gitu ya, dibandingkan dengan yang sudah ada masih jauh. Tapi kan nggak apa-apa, kita nekat fisabilillah lah ya. Jadi kita nekat aja, pokoknya kita beli, mahal orang urusan gitu kan ya. Pasti nanti orang lain akan menurunkan semakin rendah, karena apa? Kita tahu sudah punya pabrik kan gitu. Ya mari kita perang lah, kita perangan gitu kan. Kita perang. Ojo mukul nyeneni tentang WA, orang ngaruh jenengan itu. Emangnya Cina ngaruh diseneni di WA? Enggak lah gitu kan. Gitu kan. Mari pabrik kita lawan dengan pabrik gitu. Kita kan jam piro ki? Aku belum masuk materi kok. Lupa. Lupa belum masuk materi. Oh udah kurang 2 menit. Lah yang keempat, budaya apa namanya, dakwah butuh budaya, butuh kultur. Tanpa kultur syariah nggak lancar. Kalau saya tanya ibu-ibu, kersa mboten budi poligami, jujur mau nggak dipoligami ibu-ibu? Berat jawabannya, dilema bagi perempuan. Ngomong tidak boleh kok ayatnya ada gitu kan. Ngomong boleh kok menyakitkan kan gitu. Berat banget bagi perempuan untuk ini. Paling-paling jalan tengah ibu-ibu adalah Pak Tasir, saya tidak menolak poligami, yang penting suami saya tidak. Kan itu jawaban paling aman kan? Itu jawaban paling aman. Monggo terserah syariah kan gitu kan. Yang penting suami saya tidak kan gitu. Tapi ibu-ibu harus ingat, bapak harus ingat, ayat poligami di Arab lancar. Kenapa? Menjadi kultur orang Arab, poligami biasa. Coba ayat poligami turun di Unima, orang sudah turun gitu kan. Orang sudah turun, tarik mbak Gusti Allah. Kenapa? Diprotes ibu-ibu gitu kan. Ya. Tapi di Arab ayat ini lancar, nggak ada masalah. Kenapa? Sudah menjadi kultur bahwa di Arab poligami adalah kebiasaan, sudah menjadi kulturnya, nggak ada masalah dengan poligami itu. Tapi di Indonesia jadi masalah. Kenapa? Bukan kulturnya. Maka pertahankan saja kultur itu Bu, kalau ingin poligami tidak lancar. Jadi syariah tidak bisa lancar tanpa kultur. Itulah maka banyak ajaran Islam adalah kultur Arab sebelum Islam datang. Ya. Sehingga kenapa Nabi begitu lancar dakwah di Arab? Karena menyatu dengan kultur Arab. Sehingga banyak sekali syariah-syariah yang kita amalkan sebenarnya adalah kultur Arab pra-Islam. Bahkan orang Arab sudah sangat biasa dengan idiom Asmaul Husna. Ya. Kata Allah itu sudah biasa menjadi ucapannya orang Arab sebelum Islam datang.
Maka ayah Nabi namanya siapa? Abdullah. Ketika ayah Nabi diberi nama Abdullah, Islam sudah datang apa belum? Belum. Tapi kan orang Arab sudah biasa dengan Allah. Maka ketika Quran menyebut Tuhannya dengan Allah, sudah menjadi kebiasaan orang Arab menyebut Allah. Coba kalau diganti pangeran, susah orang Arab kan? Susah pangeran ki opo gitu kan. Susah orang Arab. Maka dengan Allah mereka lancar. Kemudian dua nama Allah yang sangat akrab di lesan orang Arab sebelum Islam datang, apa itu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang sangat akrab sebelum Islam datang di kalangan lesan orang Arab. Itulah maka dua nama ini nama yang paling banyak kita sebut sehari-hari. Berapa kali Bapak Ibu menyebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam 24 jam? Paling banyak. Basmalah, berapa kali kita menyebut basmalah? Bahkan maksiat pun basmalah kan gitu kan? Ya. Saking banyaknya. Belum nanti di Al-Fatihah diulang lagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga tiga nama Tuhan dalam sehari-hari yang paling banyak kita sebut, satu Allah, dua Ar-Rahman, yang tiga Ar-Rahim. Dan tiga nama ini adalah nama yang sudah sangat akrab di kalangan orang Arab sebelum Islam datang. Maka begitu Islam datang dengan idiom itu lancar. Demikian juga dengan pemahaman dan amalan-amalan yang lain. Mandi wajib misalnya, itu sudah menjadi kultur orang Arab, kebiasaan orang Arab. Habis hubungan suami istri mandi itu biasa orang Arab. Di kitab-kitab tafsir kan dijelaskan, kalau kitab itu sampai ayat tentang junub itu nanti kan dijelaskan di situ bahwa orang Arab sudah terbiasa mandi setelah hubungan suami istri. Maka ayat mandi wajib lancar. Coba kalau di Magelang, Atis pengantin anyar jam 12 coba. Bekak-bekuk lah. Arab kan panas, jam berapapun mandi gak masalah, wong Arab panas. Tapi coba di Temanggung, Wonosobo yang pelosok sana, Atis serak karuan gitu kan. Ya. Wong saya aja kalau di Arab mandinya nunggu jam 1. Karena apa? Antrinya kan sedemikian rupa di Arab kalau ngaji kan. Kalau mandinya sore baru masuk didodok-dodok, lama amat kan. Nggak enak banget. Maka saya kalau mandi nunggu agak sepi jam 1 malam. Tapi kan nggak masalah mandi 1 malam di Arab, wong panas. Itu. Maka nggak ada masalah, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi banyak sekali kultur Arab yang jadi syariah. Kalau saya tanya Bapak Ibu, perintah Ramadan turun tahun berapa tadi? Tahun kedua setelah hijrah. Kalau perintah Ramadan, puasa Ramadan tahun kedua setelah hijrah, Nabi 13 tahun di Mekah, berarti 15 tahun. 15 tahun Nabi jadi Rasul, baru ada perintah puasa. Pertanyaannya, sebelumnya Nabi puasa enggak sih? Kan belum ada perintahnya. Nabi puasa enggak? Kan belum ada ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan belum ada. Gitu. Ya. Nabi puasa enggak sih? Nabi puasa, coba baca hadisnya. Nabi puasa walaupun belum ada Al-Baqarah 183. Apa puasa Nabi? Ikut kultur masyarakat jahiliyah. Apa puasa Nabi? Puasa Asyura. Asyura adalah kebiasaan orang Arab pada setiap 10 Muharram. Orang Arab puasa. Nabi pun ikut sampai perintah Ramadan turun. Ramadan turun, Nabi tetap menyatakan Asyura sebagai sunnah. Itu masih banyak lagi, sehingga Nabi sangat kultural. Itulah kenapa kemudian Nabi lancar dakwah di Arab. Begitu menyatunya Islam di Arab, karena salah satunya dengan jalan kultural, sehingga terbangun ungkapan Islam adalah Arab, Arab adalah Islam.
Sehingga orang lain sangat sulit menembus, agama lain sangat sulit menembus Arab. Ya ada tapi tidak banyak. Sebagaimana Kristen itu menjadi Eropa. Eropa adalah Kristen, Kristen adalah Eropa. Sehingga agama lain sangat sulit menembus Eropa. Karena Eropa identik dengan Kristen. Sama dengan luar biasanya Wali Songo bisa mengubah Jawa yang tadinya Hindu menjadi Islam. Sehingga ada ungkapan Islam adalah Jawa, Jawa adalah Islam. Orang Jawa yang tidak Islam adalah Jawa yang aneh. Maka sak desa iso lho ngaku Islam kabeh walaupun urung sholat gitu. Tapi kan luar biasa. Kenapa mereka semuanya masuk Islam? Tidak ingin disebut orang aneh. Tapi kalau tidak Islam disebut aneh. Di desa saya itu besar sekali desa saya, semua ngaku Islam. Walaupun kalau likuran siang hari, coba ada likuran siang hari. Bayangkan peringatan Lailatul Qadar tapi bawa ambang siang hari, coba. Ada itu. Ada itu. Ada itu. Bayangkan nunggu Lailatul Qadar siang hari bawa ambang, coba. Itu. Tapi Lailatul Qadar dan mereka nggak puasa karena apa? Ambengan kok. Tapi kalau nggak disebut Islam nggak mau. Itu apa nggak luar biasa? Walaupun hanya KTP. Wong kita ngajak orang Islam masuk sebatas KTP juga susah kan? Saya itu belum tahu sampai sekarang apa rahasianya. Ya namanya sains itu susah sekali kita ajak masuk Islam. Ya. Tiap hari mereka terima kasih pada kita karena konsumennya adalah Muslim. Tapi suruh masuk Islam setengah mati ya susahnya. Ya. Cina-Cina itu makanya kan dari kita umat Islam. Tapi diajak masuk Islam setengah mati. Kalau tuh ada orang Cina masuk Islam, Cina miskin, gitu kan? Yang Cina kaya setengah mati susahnya. Saya mikir apa gitu sebabnya gitu. Cina-Cina itu lebih suka masuk Buddha, lebih suka masuk Kristen, apalagi Konghucu. Buddha dan Kristen ini pilihan mereka selain Konghucu. Kenapa mereka sangat sulit diajak masuk Islam? Apa? Jadi kalau kita dagang kok nggak laku, itu kira-kira dagangannya atau yang dagang kira-kira? Katanya al Islamu yang lu walayula ngalai. Katanya Islam itu yang tertinggi, tidak ada yang melebihi. Kok dijual nggak laku? Kok dijual nggak laku? Kita kan jadi Islam kadung kan gitu kan? Kita kan Islam kadung. Tapi kenapa Islam begitu susah dijual kepada orang yang belum masuk Islam? Terutama Chinese. Ini mungkin koreksi kita semua lah. Kira-kira Islam yang kita pahami mungkin memang belum pas, atau cara kita berjualan yang belum baik sehingga konsumen tidak mau beli. Kalau ada rumah makan kok nggak laku, jangan memarahi konsumen. Ya. Kalau ada rumah makan nggak laku, jangan memarahi konsumen. Perlu koreksi diri. Kenapa Islam nggak laku dijual? Mereka lebih suka masuk Buddha daripada masuk Islam. Sehingga donatur Chinese itu walaupun sedikit tapi besar-besar. Yang namanya Vihara Watugong itu salah satu donatur tetapnya adalah anaknya Lim Sioliong. Ya. Jadi bisa membangun semegah itu. Vihara Buddha depan Kodam itu langsung diambilkan pagodanya, semuanya impor dari Cina semua itu. Ya, dengan bahan-bahan yang sangat mahal. Siapa donaturnya? Lim Sioliong anaknya. Ya nggak usah lah banyak-banyak, satu orang udah cukup untuk bangun itu. Apa kelasnya Lim Sioliong? Sementara kita infak tiap hari orang barbar kan gitu kan? Karena apa? Karena ya kelasnya cuman kelas
bawah gitu. Gitu. Dan yang Bapak Ibu harus pahami bahwa semua agama berlomba ingin hari rayanya semarak. Sehingga semua agama umatnya mencoba membangun kreativitas budaya untuk menyemarakkan hari besarnya. Cina bagaimana hari raya Imlek semarak mungkin dengan kreativitas budaya yang mereka bangun, salah satunya lewat barongsai. Pertanyaannya, kreativitas budaya apa yang dibangun oleh umat Islam menyemarakkan hari besarnya? Kalau sampai Idul Fitri lebih sepi dari Desember, itu artinya umat Islam kalah jihad budaya. Katanya 87%, kok Idul Fitri sepi? Iki ono wong Islam ora to iki kan gitu. Ya. Sementara semarak Desember, berapa sih orang Kristen? Kok begitu semaraknya Desember? Dengan atribut-atribut yang muncul karena kreativitas budaya. Nah pertanyaannya, apa kreativitas budaya umat Islam untuk menyemarakkan hari besarnya? Malah lebih parah kemudian divonis bid'ah, nabi ora tahu muludan kan gitu kan. Padahal dengan kultur, dengan budaya, agama menjadi mudah diterima masyarakat. Agama menjadi mengakar di masyarakat. Agama menjadi semarak. Itu dengan budaya. Tanpa itu agama sepi. Dan itulah eksistensi agama diakui orang lain. Ingat, kaidah fikih menyebut nahnu nahkumu bidhahir. Orang lain menilai sesuatu hanya dari yang nampak. Orang luar Islam menilai Islam dari tampilannya, bukan dari ajarannya. Orang lain menilai Muhammadiyah bukan dari ajaran Muhammadiyah, dari tampilan Aum dan warga Muhammadiyahnya. Maka jangan sampai tampilan Muhammadiyah kemudian tidak mengenakan di hadapan orang lain, karena dari situlah manusia menilai. Nahnu nakumu bidhahir. Kemudian kenapa dakwah tidak cukup hanya Quran dan hadis? Dakwah butuh banyak perspektif. Muhammadiyah sudah memasang perspektifnya, pahami Quran hadis secara bayani, burani dan irfani. Yang kedua, Muhammadiyah punya rumusan ideologi hubungan antara Muhammadiyah dan budaya. Dan itu tercantum dalam dokumen resmi Muhammadiyah, ideologi Muhammadiyah di bidang budaya. Satu, ada dakwah kultural Muhammadiyah. Yang kedua, ada seni budaya Islam. Yang ketiga, ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ini adalah ideologi Muhammadiyah dalam berseni budaya. Pertanyaannya, di antara tiga ini mana yang Bapak Ibu telah baca? Mana di antara tiga ini yang Bapak Ibu telah baca? Kalau Desember Kristen dengan Sinterklas, Islam dengan apa untuk memberitahu ini loh Idul Fitri? Nah, kita sudah punya di warisan lama, apa itu? Simbol ketupat dan beduk. Nah, itu kan. Itu kreativitas budaya umat untuk memberitahu ini loh Idul Fitri. Tapi sekarang mulai digerus sehingga ucapan Idul Fitri tidak ada lagi. Katanya bid'ah itu kan. Ketupat beduk diganti dengan lampu-lampu seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu ya. Ketupat itu hilang. Padahal sekali lagi ini adalah simbol yang diciptakan untuk menjadi baliho. Baliho kan dari bahasa Arab, baliwani walau ayah. Nah. Iya, jadi balihu gitu kan, baliwani walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Dari kata balihu menghasilkan kata baliho. Balihu sampaikanlah. Baliho adalah tempat penyampai pesan. Nah, ya, tempat penyampai pesan. Maka budaya adalah tempat penyampai pesan agama. Ini lus merah-merah Sinterklas. Oh, ini hari besar Kristen. Pakai apa kita memberitahu bahwa ini Idul Fitri, ini Ramadan? Pakai apa? Nah, mari kita berkreativitaslah.
karena kreativitas akan menyemarakan agama menjadi mengakar, dan agama menjadi mudah diterima masyarakat. Itulah kultur. Dan dakwah, ingat, Allah telah pesan pada kita dalam Al-Hujurat 13 kan, yang Bapak Ibu hafal semua. Ya ayuhan nas inna khalaqakum min dzakari wa untha wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi apapun termasuk dakwah butuh memahami tidak sekedar Qur'annya, tidak sekedar hadisnya, tapi manusianya pahami manusianya. Laki-laki perempuan pahami keduanya. Yang kedua pahami sukunya. Yang ketiga pahami bangsanya. Karena apa? Mereka punya uruf masing-masing. Itulah mengapa Allah menggunakan kata-kata lita'arofu. Pahami yang urufnya masing-masing. Masing-masing suku punya uruf masing-masing. Kebiasaan, kelaziman, kultur, kebiasaan, itulah namanya uruf. Punya kebiasaan masing-masing, dan itu bagian dari alat dakwah. Untuk memahami objek dakwah adalah salah satunya lewat urufnya. Maka Allah tidak menggunakan kata lita'alamu, tapi menggunakan lita'arafu. Tidak sekedar saling mengenal, tapi uruf artinya adalah kebiasaan, adat, kelaziman. Makanya ada al-khair, ada al-ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Kalau kita baca di kitab-kitab tafsir, al khair itu adalah yad'una ilal khair bimakna yad'una ilal Islam. Itulah kenapa ayat ini menjadi ayat landasannya berdirinya Muhammadiyah. Karena apa? Yad'una ilal khair artinya kita mengajak orang untuk masuk Islam. Tidak sekedar untuk berbuat baik, tapi masuk Islam. Yad'una ilal khair artinya yad'una ilal Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, supaya ngajak untuk bermakruf, memahami budaya. Maka mari Muhammadiyah dakwah yang berbudaya. Dalam pandangan dakwah kultural Muhammadiyah, manusia punya 4 fungsi atau manusia sebagai makhluk budaya, manusia sebagai makhluk homo religius, yang ketiga manusia sebagai homo festivus, yang ketiga manusia sebagai homo simbolikum. Ya. Homo religius karena manusia pasti beragama, punya rasa beragama. Makhluk budaya karena kita punya akal budi, tidak mungkin tanpa menghasilkan budaya. Yang ketiga homo festivus, manusia suka festival, ya. Manusia suka pesta bersama, suka hari besar. Kalau itu diabaikan, itu mengabaikan sebagian kultur, insting, tabiat manusia. Dan yang keempat, manusia adalah simbol makhluk homo simbolikum. Manusia butuh simbol-simbol. Itu dakwah kultural Muhammadiyah. Maka simbol Idul Fitri adalah ketupat dan beduk. Nah, kira-kira manusia modern menciptakan apa simbol yang bisa dikreatifkan? Malah bukannya menciptakan, malah membabat habis karena kulubinatin dalalah. Saya kira kita butuh membuat strategi dakwah yang baru supaya apa? Muhammadiyah jangan hanya menambah isi kepala, tapi juga menambah jumlah kepala di samping isi tas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.